Halo teman-teman, jumpa lagi ya dengan saya di Lakon Story. Ini sudah hampir 1 tahun lamanya saya gak upload video-video di YouTube-nya Lakon Story. Karena selain sibuk, saya juga fokus menyelesaikan tulisan yang wajib saya selesaikan. Seperti itu. Dan insya Allah mulai saat ini saya akan kembali untuk aktif di YouTube lagi ya. Jadi di tahun ini saya akan mencoba storytelling dan kembali membagikan pengalaman-pengalaman mistis yang ada di sekitar kita seperti itu. Dan untuk kali ini saya akan membagikan satu buah cerita yang memang tidak jadi saya bagikan. Kenapa sih kok nggak jadi dibagikan? Karena cerita ini itu entah kenapa tiba-tiba narasumber yang sebelumnya itu membagikan ceritanya udah hampir selesai saya tulis, tiba-tiba memberi kabar kalau Mas ceritanya jangan dibagikan. Entah kenapa saya sampai detik ini juga tidak tahu. Dan demi menghormati keputusannya, meskipun saya udah capek-capek nulis, akhirnya ya sudahlah gak jadi dibagikan. Ya kecewa sih ya, tapi ya mau gimana lagi kayak gitu. Tapi untungnya akhirnya saya mendapatkan izin untuk menceritakan kepada kalian, tapi dalam bentuk storytelling kayak ginilah ya, dengan gaya saya. Mudah-mudahan kalian paham dengan apa yang akan saya katakan. Seperti itu yang akan saya ceritakan. Cerita yang akan saya ceritakan kali ini adalah sebuah cerita tentang sebuah keluarga yang mengalami gangguan yang sangat tidak masuk akal. Gangguan ini benar-benar ekstrim teman-teman. Yang usut punya usut, konon katanya keluarga ini sedang melakukan kegiatan pesugihan. Yang mana pesugihan tersebut sepertinya berasal dari Gunung Kawi, Jawa Timur. Bagaimanakah ceritanya? Ini dia. Oke. Tokoh utama dalam cerita saya kali ini adalah sebuah keluarga yang mana keluarga tersebut tinggal di salah satu kota yang ada di Jawa Timur. Keluarga ini terdiri dari Bu Wati dan Pak Santoso. Tentu saja dua orang ini namanya saya samarkan ya teman-teman. Jadi Bu Wati sama Pak Santoso ini itu tidak memiliki anak. Dan di desa tersebut, Bapak Santoso ini benar-benar sudah terkenal kaya raya karena beliau adalah pedagang sayur mayur yang ada di salah satu pasar yang ada di kota tersebut. Jadi Pak Santoso ini kalau berangkat kerja itu sore sampai pagi, sampai keesokan harinya seperti itu. Dan ketika Pak Santoso ini ke pasar tentu saja ditemani sama Ibu Wati. Nah, di rumahnya yang tinggal itu hanya pembantunya yang bernama AC. Jadi dalam satu rumah beranggotakan 3 orang, satu pembantu dan Pak Santoso, habis itu sama Bu Wati seperti itu. Saking kayanya waktu itu Pak Santoso memang sempat menjadi salah satu tokoh di desa tersebut. Singkat cerita, Pak Santoso ini yang sebelumnya sehat-sehat saja, waktu itu tiba-tiba jatuh sakit. Dan setelah mengidap penyakit yang cukup lama ini, kalau sakitnya saya kurang begitu paham karena narasumber tidak menceritakan secara detail. Intinya singkat cerita waktu itu Pak Santoso tiba-tiba meninggal dunia. Sebenarnya meninggalnya ini juga bisa dibilang aneh ya teman-teman. Kenapa? Karena selain mendadak waktu itu penyebab meninggalnya Pak Santoso ini tidak diketahui oleh banyak orang konon katanya. Mungkin ada yang bilang itu kena santet atau kena guna-guna atau seperti itulah, saya juga kurang paham. Intinya setelah Pak Santoso meninggal, waktu itu di rumah tersebut hanya tinggal Bu Wati dan pembantunya saja, yaitu Mbak Asih. Namun sayangnya setelah kematian Bapak Santoso, keadaan ekonomi Ibu Wati semakin lama bisa dibilang semakin mengkhawatirkan teman-teman. Jadi Pak Santoso ini ternyata meninggalkan banyak sekali hutang kayak gitu. Jadi harta kekayaannya Bapak Santoso ini waktu itu tiba-tiba habis untuk membayar hutang. Kalau menurut keterangan narasumber ini enggak cuma hutang saja, jadi ada kayak ditipu gitu loh, ditipu salah satu rekan kerjanya yang ada di pasar. Nah, cerita akhirnya waktu itu
keluarga Ibu Wati ini sudah tidak memiliki apa-apa. Bahkan menurut keterangan narasumber kembali, waktu itu hanya untuk makan saja Ibu Wati sangat-sangat kesusahan. Namun untungnya di situ masih ada Mbak Asih yang selalu setia menemani keluarga Bu Wati meskipun dalam keadaan terpuruk. Hingga akhirnya malam itu pun tiba. Jadi malam itu tiba-tiba Mbak Asih ini melihat Bu Wati terlihat sedang dijemput oleh orang tidak dikenal, teman-teman. Dan di situ karena Mbak Asih ini hanya sebagai pembantu, yang bisa dia lakukan hanya melihat dari dalam rumah dengan tidak sekalipun berani menanyakan mau kemana perginya Bu Wati tersebut. Padahal malam itu waktu sudah menunjukkan pukul 9 malam dengan keadaan hujan yang sangat lebat. Jadi di sini Bu Wati benar-benar tiba-tiba pergi nyelonong begitu saja tanpa berpamitan kepada pembantunya. Seperti itu. Dan singkat cerita, keesokan harinya Bu Wati ini tidak kunjung pulang. Jadi di situ Mbak Asih sempat kebingungan, sempat bertanya-tanya kemana sih Bu Wati kok tumben sampai nggak pulang. Padahal Mbak Asih ini juga tahu kalau Bu Wati sudah tidak pergi ke pasar karena ya udah gimana ya teman-teman. Jadi modalnya itu udah habis. Waktu itu perekonomian keluarga Bu Wati ini sudah benar-benar habis. Singkat cerita, setelah sekitar seminggu lamanya, akhirnya Bu Wati ini tiba-tiba kembali pulang, teman-teman. Tapi anehnya ketika Bu Wati pulang, Bu Wati ini membawa sebuah tas besar yang isinya adalah barang-barang yang tidak masuk akal. Mulai dari bunga melati, habis itu keris kecil, barang-barang aneh lah waktu itu. Jadi di situ Bu Wati benar-benar membawa barang yang nggak lazim kayak gitu. Di situ tentu saja barangnya dibuka, diperlihatkan kepada Mbak Asih. Melihat semua itu Mbak Asih tentu saja bingung dan kaget. Buat apa ini Bu? Seperti itu tanya. Dan di situ Bu Wati menjelaskan jika semua barang-barang tersebut adalah barang-barang penting dan wajib disimpan di dalam rumah tersebut. Di situ Mbak Asih ini kemudian sama Bu Wati diarahkan ya untuk selanjutnya apa yang dia harus lakukan seperti itu. Di situ sebenarnya Mbak Asih udah nangkap kalau Bu Wati ini habis dari dukun lah seperti itu. Tapi karena kembali lagi Mbak Asih ini nggak punya porsi lebih ya untuk menegur atau menanyakan lebih detail tentang apa yang dilakukan Bu Wati, karena dia juga tahu kalau dia waktu itu cuma pembantu. Akhirnya dia hanya bisa diam dan menuruti semua perintah Bu Wati. Di situ salah satu tugas utama Mbak Asih adalah menaburkan bunga melati di setiap malam, dan penaburannya ini ya di setiap sudut rumah. Dan tidak hanya itu, setiap hari-hari tertentu Mbak Asih harus juga bikin sesajen yang diletakkan di salah satu kamar yang memang sudah disiapkan. Jadi di dalam rumah tersebut ada satu kamar yang khusus disiapkan untuk sesajen. Dan singkat cerita akhirnya hari-hari pun berlalu begitu saja. Kini kegiatan Mbak Asih ini bukan hanya seorang pembantu saja ya. Jadi di setiap malam-malam tertentu Mbak Asih juga menyiapkan sesajen-sesajen yang sudah diarahkan oleh Ibu Wati. Dan anehnya sekitar 3 bulan setelah Mbak Asih ini melakukan semua ritual ya, bisa dikatakan ritual ini soalnya, yang diarahkan oleh Bu Wati ini yang sebelumnya bisa dikatakan bangkrut, waktu itu tiba-tiba kembali naik perekonomiannya. Jadi waktu itu Bu Wati tiba-tiba sudah mendapatkan modal entah dari mana, ini Mbak Asih juga nggak tahu, kok tiba-tiba bisa kembali bekerja ke pasar lagi kayak gitu. Jadi dagangannya semakin banyak, perekonomiannya kembali stabil. Bahkan bisa dikatakan saat itu Bu Wati lebih kaya daripada sebelumnya ya, daripada semasa hidupnya Pak Santoso kayak gitu. Dan karena Ibu Wati ini bekerjanya di pasar, tentu saja jam kerjanya waktu itu startnya jam 5 sore, pulang pagi harinya. Jadi di situ di dalam rumah itu yang tinggal di setiap malam hanyalah Mbak Asih saja, tidak ada siapapun. Dan menurut keterangan Mbak Asih, di rumah Bu Wati setelah itu tidak pernah menerima tamu, teman-teman. Bahkan tetangga terdekatnya pun nggak pernah
mau untuk main ke rumah Bu Wati, walau hanya sekedar mampir aja itu udah nggak pernah ada yang mau kayak gitu. Tanpa memperdulikan semua itu, tentu saja Mbak Asih ini mencoba untuk bersikap biasa saja ya. Kenapa? Karena kalau kita ingat dari awal memang Mbak Asih ini sepertinya sudah terbiasa untuk tinggal di rumah tersebut sendirian. Kan dulu Pak Santoso juga pedagang malam, ini Bu Wati juga kembali pedagang malam. Jadi Mbak Asih ini kalau bisa dikatakan di rumah sendirian itu sudah menjadi hal yang biasa. Tapi anehnya malam itu tidak seperti malam-malam sebelumnya teman-teman. Jadi ketika Mbak Asih ini sedang istirahat, tiba-tiba Mbak Asih ini mendengar suara langkah kaki, yang dimana langkah kaki tersebut seperti langkah kaki seorang wanita tua yang sedang membawa tongkat. Jadi suaranya itu kayak plek, plek, klotek, klotek, plek. Jadi kan biasanya kalau ada orang tua yang sedang berjalan dengan membawa tongkat kan biasanya kita bisa bisa tahu lah ya, bisa terdengar ciri khas tongkatnya kayak gitu. Mendengar hal itu tentu saja Mbak Asih ini kaget, karena dia pun tahu di rumah itu Mbak Asih tidak ada siapapun selain Mbak Asih ya penghuninya, karena Bu Wati juga sedang kerja, Pak Santoso juga sudah tidak ada. Mendengar hal itu Mbak Asih ini keluar teman-teman, nyari siapa sih sumber suara tersebut, karena Mbak Asih masih berpikir ya, masih khawatir lah, namanya juga pembantu jaga rumah orang ya, takutnya ada maling ataupun apalah kayak gitu. Dan ketika di pintu kamar Mbak Asih ini dibuka, Mbak Asih itu tidak melihat siapapun. Namun anehnya suara langkah kaki beserta suara langkah tongkat tersebut benar-benar masih terdengar sangat keras mengitari bagian sudut rumah. Bahkan ini kalau saya nggak salah mengitari bagian tubuh Mbak Asih. Jadi ketika Mbak Asih keluar sedang mencari, suara tersebut benar-benar keludet, 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 keludet di sekitar tubuh Mbak Asih. Di situ Mbak Asih benar-benar kaget, shock, nggak bisa nafas, sesek kayak gitu. Karena gimana sih ya, soalnya dengar suara seperti itu, sedekat itu, tapi nggak lihat wujudnya ada, itu saya juga udah nggak bisa bayangin ini bagaimana rasanya kayak gitu. Dan singkat cerita, setelah beberapa detik kemudian ketika Mbak Asih sudah sedikit tenang, akhirnya Mbak Asih berjalan cepat kembali ke dalam kamar tidurnya dengan perasaan yang sepertinya sudah tidak bisa lagi jika harus diceritakan kayak gitu. Di dalam kamar tentu saja Mbak Asih ini benar-benar ketakutan teman-teman, karena suara tersebut masih saja terdengar semakin lama sudah semakin kencang. Keesokan harinya ketika Bu Wati pulang, Mbak Asih ini menceritakan lah ya, dia cerita kepada Bu Wati kalau semalam dia mendengar suara tersebut. Tapi anehnya di situ Bu Wati tidak kaget, malah beliau bilang kayak gini, ya kalau kamu dengar suara seperti itu mungkin sajennya ada yang kurang kayak gitulah. Di momen itulah Mbak Asih ini akhirnya memberanikan diri untuk menanyakan apa sih yang sebenarnya dilakukan oleh Bu Wati kayak gitu. Bu, mohon maaf, sebenarnya ibu ini ngapain sih? Saya ini juga pengen tahu, nanti kalau ada apa-apa dengan saya kan saya juga takut kayak gitu. Intinya niatnya Mbak Asih ini bagus lah waktu itu ya, jadi dia ingin mengetahui apa yang sebenarnya sedang Bu Wati lakukan. Namun di situ bukannya menjawab, Bu Wati malah terlihat cuek dan seketika pergi meninggalkan Mbak Asih dengan dalih Bu Wati ini bilang kalau dia udah mengantuk, kan baru pulang kerja pagi kayak gitu. Sudahlah kamu nggak usah banyak tanya, aku capek ngantuk mau istirahat. Dan akhirnya pagi itu Ibu Wati pun langsung menuju ke kamar tidurnya dan istirahat dengan tidak sama sekali menghiraukan Mbak Asih. Dan di situ seharian itu Mbak Asih akhirnya kayak seperti apa ya, nggak ditanyain lah sama Ibu Wati ini, kayak dicuekin kayak gitu, kayak seolah-olah marah gitu loh atas pertanyaannya Asih tadi. Di situ ya Mbak Asih ini lagi-lagi gimana ya, nggak berani bantah, soalnya Mbak Asih ini kalau perlu kalian tahu ya, Mbak Asih ini orangnya nurut banget gitu loh, pendiam kayak gitu. Di situ Mbak Asih merasa bersalah, akhirnya beliau hanya diam dan tidak berani lagi menanyakan hal-hal yang tidak perlu ditanyakan kayak gitu.
Singkat cerita, hari itu pun berlalu begitu saja. Malam harinya kembali seperti biasanya, Bu Wati ini pergi ke pasar ya untuk bekerja. Dan di situ masih belum lama ya, sekitar pukul 8 malam, Mbak Asih ini ketika sedang menonton TV, tiba-tiba beliau mendengar suara aktivitas yang bersumber dari arah ruangan yang biasanya memang disiapkan untuk sajen tersebut. Jadi ini kan Mbak Asih di ruangan tengah rumah ya, dari arah kamar itu, kamar khusus itu, tiba-tiba terdengar suara aktivitas seperti orang yang sedang berdoa. Bahkan tidak hanya satu orang, di situ Mbak Asih mendengar ada 3 orang yang berdoa. Jadi lebih dari satu lah kayak gitu. Jadi ya seperti gitulah, remeng ya kalau bahasa Jawanya. Ya bergumam, mendengar hal itu Mbak Asih ini kaget lah ya. Jadi benar-benar kaget, kembali terkejut dan berjalan mendekati kamar khusus tersebut dengan maksud ingin memastikan siapa sih sumber suara tersebut. Di situ dengan perlahan Mbak Asih ini memberanikan diri untuk membuka pintu kamar khusus tersebut. Dan tahukah kalian, ketika pintu dibuka teman-teman, dengan mata kepalanya Mbak Asih sendiri, Mbak Asih melihat sosok nenek-nenek tua yang sedang duduk. Dan tidak hanya nenek-nenek, di situ di belakang sosok nenek-nenek tersebut ada beberapa anak kecil yang telanjang dada. Di situ kata Mbak Asih, anak kecil tersebut terlihat sedang bermain ya. Bermain, entah ini kurang jelas bermain apa, yang jelas di situ ada sosok nenek-nenek dan beberapa anak kecil yang sedang bermain. Mengetahui hal itu Mbak Asih langsung pingsan karena sudah shock, ketakutan, dan tidak percaya dengan apa yang ada di depan matanya. Dan keesokan harinya Mbak Asih ini tiba-tiba dibangunkan oleh Mbak Dewi, teman-teman. Jadi Mbak Dewi ini adalah tetangga terdekat keluarga Bu Wati ya. Jadi rumahnya ini bergandengan kayak gitu, bersebelahan. Dan di situ Mbak Dewi kok datang ke rumahnya Bu Wati ini, kenapa? Karena menurut Mbak Dewi, semalaman Mbak Dewi mendengar suara aktivitas yang sangat ramai di dalam rumah Bu Wati. Jadi yang didengar Mbak Dewi ini di dalam rumah Bu Wati itu seperti ada orang yang sedang bertengkar, teman-teman. Jadi heboh banget, rame banget, kayak orang tawuran kayak gitu loh. Habis itu kayak ada suara anak kecil lari-lari dan sebagainya. Karena Mbak Dewi ini merasa ada yang aneh, akhirnya sekitar pukul 5:30 pagi, ini Mbak Dewi dengarnya semalaman loh ya. Jadi setelah semalaman dengar suara tersebut, Mbak Dewi sampai gak bisa tidur. Akhirnya paginya Mbak Dewi ke rumah Bu Wati untuk memastikan ya, kok banyak orang, kok tidak lapor kepada Pak RT kalau misalnya ada tamu yang menginap gitu loh, mungkin ini ya. Tapi ketika Mbak Dewi masuk ke rumah Bu Wati, Mbak Dewi ini melihat Mbak Asih sudah terkapar di situ. Dan di situ ketika Mbak Asih sudah sadar, Mbak Asih pun menceritakan apa yang dia lihat kepada Mbak Dewi. Di situ sebelum selesai menceritakan semuanya, tiba-tiba Bu Wati ini pulang, teman-teman, dari pasar. Ketika Bu Wati pulang, Bu Wati marah besar karena melihat Mbak Dewi ada di dalam rumahnya. Entah kenapa kok marah ini, saya juga nggak tahu. Mungkin Bu Wati ini merasa tidak nyaman kalau ada orang luar yang masuk ke rumahnya tanpa sepengetahuan Bu Wati kayak gitu. Di situ Mbak Dewi seketika diusir dan kembali lagi Mbak Asih ini dimarahi habis-habisan. Dan singkat cerita, Mbak Asih mulai tersadar kalau di situ benar-benar di rumah Bu Wati ini benar-benar sedang ada makhluk halus kayak gitu. Di situ akhirnya Mbak Asih mencoba memberanikan diri, coba berdamai dengan keadaan dan menguatkan diri ya teman-teman, untuk mencoba menahan semua itu. Karena Mbak Asih ini udah nggak ada pilihan lain, mau pulang kampung, rumahnya jauh teman-teman. Kan Mbak Asih ini jadi pembantu ini dari luar kota kayak gitu. Singkat cerita, sekitar 3 tahun kemudian Bu Wati ini tiba-tiba jatuh sakit, sudah tidak bisa bangun dari ranjangnya ya. Menurut beberapa sumber yang saya dapatkan, Bu Wati ini terkena penyakit stroke, teman-teman. Jadi udah nggak bisa bangun. Kalau bahasa Jawanya itu udah menjadi kembang amben. Di situ
para pelanggan yang ada di pasar sudah diambil oleh saingannya, hingga akhirnya selama Ibu Wati ini sakit ya teman-teman, yang merawat ya tidak lain dan tidak bukan adalah Mbak Asih. Jadi Mbak Asih ini menyiapkan semua keperluan Bu Wati, jadi mulai makanan, habis itu memandikan dan sebagainya ya, sudah benar-benar dirawat oleh Mbak Asih. Sakitnya ini kalau nggak salah itu lebih dari setahun teman-teman. Jadi di situ Bu Wati benar-benar sudah menjadi kembang ambing lah istilahnya, tanpa ada satupun orang yang pernah menjenguk masuk ke dalam rumah Bu Wati. Saudara-saudaranya itu nggak ada. Saya nggak dapat informasi tentang kenapa saudaranya tidak ke rumah Bu Wati seperti itu. Dan puncaknya pada suatu malam, seperti biasanya setelah semua kegiatan yang dilakukan oleh Mbak Asih ini selesai, Mbak Asih ini tiba-tiba mendengar Bu Wati meminta bantuan. Malam itu tepat pukul 12 malam, Bu Wati ini tiba-tiba menjerit meminta bantuan kepada Mbak Asih. Jadi seperti tolong kayak gitu. Mbak Asih yang sebelumnya istirahat waktu itu seketika berlari ke arah kamar Bu Asih untuk menolong lah ya, intinya untuk mencari tahu kenapa kok Ibu Asih ini menjerit. Dan anehnya ketika Mbak Asih ini membuka pintu kamar Ibu Wati, Mbak Asih melihat sosok nenek-nenek tua yang duduk di dadanya Ibu Wati. Sosok nenek-nenek tersebut teman-teman, wajahnya ini hancur, benar-benar hancur, melepuh seperti orang tua yang habis kesiram air panas kayak gitu. Di situ Mbak Asih udah gak kuat lagi, udah seperti gimana ya, sudah sampai di puncak ketakutannya lah ya. Dia akhirnya teriak, dia udah nggak ada pilihan lagi, dia keluar dari rumah Bu Wati berteriak meminta bantuan kepada para tetangganya teman-teman. Dan disitulah akhirnya para tetangganya semuanya bangun, masuk bareng-bareng ke rumah Bu Wati. Dan ketika sudah kembali masuk, Bu Wati ini sudah ditemukan dalam keadaan tidak bernyawa. Jadi mulutnya udah menganga, pipinya ini kayak masuk bolong kempong kalau bahasa Jawanya kayak gitu, matanya melotot sambil ngeluarin air liur kayak gitu. Dan disitulah akhirnya para tetangga pun mengetahui jika Bu Wati sudah meninggal dunia. Dan singkat cerita, setelah mengetahui semua itu, tentu saja semua warga seketika merawat jenazah Ibu Asih untuk segera dikebumikan ya teman-teman. Jadi kalau dalam agama Islam kan tentu saja langsung dimandikan, langsung disolati seperti itu. Tapi anehnya waktu itu bau jenazah Ibu Asih ini benar-benar menyengat teman-teman. Jadi baunya ini benar-benar gak bisa hilang. Padahal sudah dimandikan beberapa kali oleh para tetangga. Di situ juga ada Mbak Asih yang ikut memandikan. Tapi anehnya di situ bau jenazah Ibu Wati ini benar-benar menyengat hingga kemana-mana kayak gitu. Di situ salah satu tetangga menanyakan kepada Mbak Asih, ini kok bisa kayak gini, mungkin hidupnya itu gimana sih kayak gitu, ada yang aneh gak, kamu selama kerja di sini pernah lihat ada yang aneh gak kayak gitu. Dan disitulah akhirnya Mbak Asih cerita teman-teman, kalau ya dulu itu sejak kematian Pak Santoso, Bu Asih udah nggak punya siapa-siapa, nggak punya apa-apa lagi, kok tiba-tiba Bu Wati ini tiba-tiba pergi. Malam itu aku lihat Bu Wati pergi, intinya cerita teman-teman di situ. Kalau Mbak Asih ini disuruh bikin sajen, nabur bunga melati seperti itu, hingga akhirnya Mbak Asih ini bilang kalau dia sudah tidak melakukan aktivitasnya lagi seperti membuat sesajen itu setelah Bu Wati jatuh sakit kayak gitu. Dan disitulah para tetangga pun juga seketika menangkap kalau Ibu Wati ini melakukan praktek pesugihan seperti itu. Dan puncaknya setelah dikebumikan dengan keadaan yang seperti itu, akhirnya rumah peninggalan Ibu Wati ini sudah tidak dihuni lagi. Mbak Asih memilih untuk kembali pulang ke kampung halamannya dengan tidak lagi berani kembali untuk kembali ke rumah Bu Wati tersebut, karena konon katanya
Menurut tetangga-tetangga yang ada di sekitarnya, sampai saya cerita saat ini di rumah Bu Wati tersebut masih kerap terdengar suara-suara kayak aneh ya, suara orang aktivitas, meskipun semua warga juga tahu kalau rumah tersebut sudah kosong kayak gitu. Dan cerita ini saya dapat dari narasumber yaitu Mbak Ase ya teman-teman. Mbak Ase terakhir cerita saya itu dia bilang kalau cerita ini jangan diceritakan, itu dia bilangnya seperti ini, Mas, mohon maaf ya ceritanya gak jadi, jangan dibagikan karena sepertinya saya masih lihat sosok nenek-nenek tersebut di kamar saya. Ini cerita mantep banget sebenarnya teman-teman, kalau dikembangkan lagi, dituliskan lagi itu sebenarnya mantep banget, tapi karena Mbak As ini melarang dengan ending seperti itu, saya akhirnya memutuskan untuk berhenti membagikan dan berhenti menuliskan lah seperti itu ya teman-teman. Dan akhirnya ini karena Mbak Asi ini melarang saya untuk membagikan dalam bentuk tulisan, akhirnya ya sudah ceritanya ini saya ceritakan seperti ini aja kepada kalian ya, dalam bentuk storytelling. Ini versi saya, mudah-mudahan kalian bisa menangkapnya dengan baik ya, memahaminya kayak gitu. Di situ ini poin paling penting teman-teman. Saya sebenarnya itu ini kayak menganggap jika kemungkinan besar pesugihan yang dilakukan Bu Wati ini berasal dari Gunung Kawi yang ada di Jawa Timur. Kenapa kok saya bilang begitu? Karena step-step yang dilakukan ini hampir mirip dengan pesugihan salah satu narasumber saya yang pernah mencari pesugihan di Gunung Kawi. Di situ Mbak Asi juga sebenarnya juga sudah menyepil memberikan clue-clue kalau pesugihan tersebut berasal dari Gunung Kawi, dan disitulah saya hanya menerka dan menganalisa jika pesugihan tersebut sebenarnya memang dari Gunung Kawi. Meski ya Mbak Asi ini tidak menjabarkan, saya juga curiga kok Mbak Asi ini tidak menceritakan secara detail semua kejadiannya kepada saya. Tapi di situ menurut saya sudah tidak menjadi masalah ya. Yang jelas ceritanya ini garis besarnya sudah saya ceritakan kepada kalian gitu. Dan dalam cerita ini sebenarnya cerita ini itu terjadi dalam kurun waktu 5 tahun teman-teman. Tapi di sini untuk memudahkan saya menceritakan kepada kalian, jadi antara gangguan yang dialami Mbak Asih ini saya sederhanakan seperti itu. Jadi antara Mbak Asih melihat sosok nenek-nenek, habis itu Mbak Asih membuka pintu ruangan khusus itu ada jeda waktu seminggu atau enggak 2 minggu loh kayak gitu. Jadi untuk memudahkan ya, kembali lagi untuk memudahkan kalian dalam memahami apa yang saya katakan. Oke, mungkin cukup itu saja ya cerita kali ini. Selanjutnya saya akan membahas cerita-cerita lain dari narasumber yang mengirimkan ke Lakon Story. Oke, itu tadi cerita yang sudah saya bagikan. Semoga kalian suka dan sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Saya dari Lakon Story, bye.